Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita melanjutkan ngaji TOEFL kita. Sekarang kita menginjak ke skill 10, yaitu use noun clause connectors subjects correctly. Kemarin di skill 9 kita sudah belajar tentang noun clause dengan konektornya. Namun pada skill 10 ini lebih dispesifikkan konektor yang khusus subjek, karena ada perbedaan sedikit dengan konektor yang bukan subjek. Untuk lebih lengkapnya silahkan dilanjutkan menonton video ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada skill 9 yang kemarin, bahwa sebuah noun clause adalah klausa atau susunan subjek verb yang berfungsi sebagai noun dalam kalimat. Apa itu fungsi noun dalam kalimat? Fungsinya adalah yang pertama sebagai object of a verb, object of preposition, atau sebagai subject. Kita lihat contoh I know when he will arrive. Jadi di sini ada klausa atau anak kalimat yaitu when he will arrive. Ada subjeknya yaitu he, ada verbnya yaitu will arrive. Nah, rangkaian dari when he will arrive ini merupakan sebuah objek dari kata know. Jadi dia merupakan bagian dari satu kalimat besar. Ya, sehingga I know when he will arrive di sini satu kalimat yang terdiri dari klausa induk kalimat dan klausa anak kalimat. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita hari ini, yaitu noun clause yang konektornya merangkap sebagai subjek. Kalau di dalam contoh di atas konektornya adalah when, dia tidak merangkap sebagai subjek. Dia hanya konektor saja. Subjeknya sudah ada yaitu he. Sedangkan di contoh yang kedua konektornya adalah who, dia merangkap sebagai subjek. I know, saya tahu who will arrive, who adalah subjeknya, will arrive adalah verbnya. Dan rangkaian who will arrive ini menjadi objek dari kata know. Jadi di sini ada dua klausa, ada dua subjek, ada dua verb, dan dihubungkan oleh konektor who. To make it clear, di sini saya sebutkan beberapa contoh klausa yang konektornya berfungsi hanya konektor saja dan konektor yang berfungsi sekaligus menjadi subjek dalam anak kalimat. Contoh yang pertama, what you do really helps me. Jadi apa yang kamu lakukan itu sangat membantu saya. Nah, what you do di sini adalah anak kalimat, terdiri dari konektor what, subjeknya adalah you, verbnya adalah do. Dan satu rangkaian what you do ini menjadi subjek dari kata helps. Oke, jadi karena dia menjadi subjek, yang bisa menjadi subjek adalah noun, maka klausanya disebut sebagai noun clause. Contoh yang kedua, whoever is coming to the party must bring a gift. Nah, di sini ada klausa yaitu whoever is coming to the party. Subjeknya dan konektornya adalah satu, yaitu whoever. Lalu verbnya adalah is coming. Nah, ini berbeda dengan atasnya, konektornya sendiri, subjeknya sendiri. Sedangkan yang contoh yang kedua, whoever is coming, whoever ini merangkap sebagai konektor dan juga sebagai subjek, sehingga setelahnya langsung verb. Rangkaian dari whoever is coming to the party ini menjadi subjek dari kata kerja must bring. Yes. Lalu contoh yang ketiga adalah I know where you go. Saya tahu kemana kamu pergi. Jadi di sini ada anak kalimat yaitu where you go. Where ini merupakan konektornya
you merupakan subjeknya, go merupakan verbnya. Nah, where you go ini satu rangkaian menjadi klausa yang menjadi objek dari kata know. Yang bisa karena dia menjadi objek, yang bisa menjadi objek adalah kata benda, maka dia disebut dengan noun clause. Contoh yang selanjutnya, do you know what is in the box? Ya, di sini ada klausa what is in the box. Apa yang ada di dalam box. Nah, what is in the box di sini ada konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subjek. Verbnya adalah is. Ya, sehingga rangkaian what is in the box ini menjadi objek dari kata know. Yang bisa menjadi objek adalah kata benda, sehingga klausa ini menempati tempatnya kata benda, maka dia disebut sebagai noun clause. Selanjutnya, contoh yang kelima adalah he found some mistakes in what he said. Nah, di sini ada klausa yang konektornya adalah what, subjeknya adalah he, verbnya adalah said. Dan satu rangkaian what he said ini menjadi object of preposition dari in. Yang bisa menjadi object of preposition adalah kata benda, sehingga klausa yang menempati posisi yang object of preposition ini disebut sebagai noun clause. Oke, kita lihat contoh yang terakhir, yang keenam. We are concerned about who will do the work. Nah, di sini ada klausa, konektor dan subjeknya jadi satu, yaitu who, verbnya adalah will do. Nah, susunan dari who will do the work, serangkaian ini disebut dengan klausa karena ada subjek verbnya. Posisinya di sini sebagai object of preposition dari about. Karena dia menjadi object of preposition, yang bisa menjadi object of preposition adalah noun, maka klausa ini disebut dengan noun clause. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi bisa dibedakan kalau konektornya itu menjadi satu dengan subjeknya, maka setelahnya langsung kata kerja. Okay, now let's have a look at an example here. Blah 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 was on television, make me angry. Kita lihat komponen yang ada di dalam soal ini. Yang pertama ada was, merupakan kata kerja. On television merupakan preposition dan objeknya, dan juga berfungsi sebagai keterangan tempat. Lalu setelahnya ada made, artinya membuat, dia berfungsi sebagai verb. Lalu me menjadi objek. Nah, di sini sudah ada verbnya yaitu made, maka yang depan itu kita jadikan sebagai verb dari anak kalimat. Untuk membuat dia sebagai verb dari anak kalimat, kita perlu adanya konektor. Dan juga di saat yang sama kita butuh subjek. Maka kita perlu cari mana yang bisa berfungsi sebagai konektor dan sekaligus subjek. Kalau kita pilih it, itu adalah pronoun, dia tidak bisa berfungsi sebagai konektor. The story adalah noun, dia bisa berfungsi sebagai subjek namun tidak bisa berfungsi sebagai tidak bisa berfungsi sebagai konektor. Lalu yang delta, when adalah kata keterangan atau keterangan waktu. Jadi when ini adalah konektor untuk menunjukkan kapan, keterangan waktu, sehingga dia kalau misalkan dipasangkan di situ tidak masuk secara logikanya. Lalu yang tepat adalah what. Ya, what was on television, apa yang ada di TV, itu membuat saya marah. So the answer is C ya, yaitu konektor yang bisa sekaligus berfungsi sebagai subjek. Ini adalah rumusan ringkasan dari pembahasan kita hari ini, yaitu noun clause connector yang sekaligus sebagai subjek. Oke.
Jadi ada beberapa konektor yang bisa merangkap posisi sebagai konektor dan juga sebagai subjek at the same time. Yaitu ada who, siapa, what, apa, which, apa atau yang mana, whoever, siapapun, whatever, apapun, dan whichever, yang manapun. Oke, untuk rumusnya ketika subclause atau noun clause-nya itu ada di belakang, maka rumusnya adalah subject verb sebagai induk kalimat, lalu konektor dan langsung verb, karena konektornya tersebut sekaligus berfungsi sebagai subjek. Contohnya adalah I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. Nah, what di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus sebagai subjek dari kata kerja happened. Rangkaian dari what happened di sini menjadi objek dari kata kerja know. Oke, rumus yang kedua atau struktur kalimat yang kedua adalah ketika noun clause-nya ada di depan. Nah, berarti rumusnya adalah noun clause connector yang sekaligus subjek, lalu verb dari klausa atau anak kalimat atau dari noun clause-nya, lalu verb utamanya. Contohnya adalah what happened was great. Apa yang terjadi itu sangat luar biasa. Rangkaian dari what happened ini berfungsi sebagai subjek dari kata kerja was. Oke, teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami ya. Okay, that's all our lesson today. It seems like easy, right? Because it looks like skill 9. But here in skill 10, we just focus on the connector which functions as a subject at the same time. Okay, thank you very much everyone for watching. Should you still have some questions, feel free to hit in the comment section below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.